Hai, aku Vidya. Selamat datang di channelku. Dan ini adalah video pertama yang aku buat untuk tahun 2021. Aku nggak nyangka kalau di akhir tahun kemarin di bulan Desember itu aku cuma upload satu video. Dan setelahnya aku nggak upload lagi. Padahal ada satu video yang aku buat dan itu aku mau keluarin atau mau aku upload di bulan Desember, tapi ternyata aku upload di tahun ini. Dan selamat tahun baru guys. Kemudian hari ini aku akan ngebahas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang pelakunya itu adalah seorang pesohor, seorang yang kaya raya, seorang yang lingkup pertemanannya itu sangat luas dan sangat wow. Jadi pelaku dari kasus yang akan kita bahas hari ini namanya itu adalah Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini lahir pada 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York. Ayah Jeffrey adalah Seymour G. Epstein, seorang Yahudi yang bekerja di New York City Department of Parks and Recreation sebagai penjaga lapangan dan tukang kebun. Sementara ibunya adalah Pauline yang lahir pada tahun 1918 dan bekerja sebagai asisten sekolah. Jeffrey ini adalah anak pertama dari dua bersaudara dan adiknya itu adalah laki-laki, namanya adalah Mark. Jeffrey dengan Mark tumbuh dan besar di lingkungan kelas pekerja di Seagate, Coney Island di Brooklyn. Jadi keluarganya Jeffrey, mereka itu datang dari keluarga kelas menengah ke bawah. Awalnya Jeffrey itu bekerja sebagai guru fisika dan matematika pada tahun 1974 di Manhattan, yang sekolahnya itu namanya Dalton School. Dan sekolah Dalton School juga wilayah Manhattan tempat sekolah Jeffrey mengajar itu adalah kawasan elit, dan Dalton School sendiri itu adalah sebuah sekolah swasta yang eksklusif. Jadi kemungkinan besarnya Jeffrey itu bisa mengenal orang-orang kelas atas awalnya dari dia mengajar di sekolah Dalton School. Dan selama Jeffrey ini menjadi guru di Dalton School, dia dekat dengan salah satu wali murid namanya Ellen Greenberg. Kemudian tahun 1976, 2 tahun setelahnya, Jeffrey ini dipecat dengan alasan kinerja yang buruk. Dan karena dia ini kan dekat sama salah satu wali murid yang namanya Ellen, dan Ellen ini adalah seorang kepala eksekutif di Bear Stearns, sebuah bank investasi global. Akhirnya sama Ellen, Jeffrey ini ditawarinlah pekerjaan di Bear Stearns dan Jeffrey menerima pekerjaan tersebut. Jeffrey mengawali karirnya di Bear Stearns sebagai asisten junior untuk floor trader. Dan dibandingkan dengan rekan-rekan kerjanya yang lain yang mengawali karirnya dari floor trader, Jeffrey ini adalah salah satu yang naik jabatannya itu cepet banget. Karena nggak lama setelah dia jadi asisten junior untuk floor trader, dia ini kemudian naik jabatan sebagai option trader. Dan gak lama setelah itu dia naik lagi jabatannya sebagai special product division. Dan gak lama setelah itu dia naik jabatan lagi untuk menasehati klien-klien kaya di Bear Stearns. Salah satu klien Jeffrey itu adalah Ed Graham Bronfman, presiden Seagram. Dan selama waktu itu juga, entah karena Jeffrey ini emang pinter narik hatinya klien atau dia emang kemampuannya di luar rata-rata teman-temannya, sampai akhirnya dia ini bisa naik jabatan dengan cepat. Saat itu di Bear Stearns, Jeffrey ini bukan cuma dekat sama Alan, dia ini juga dekat dengan CEO-nya Bear Stearns, yaitu Jimmy Kane. Dan pada tahun 1980, 4 tahun setelah Jeffrey bekerja di Bear Stearns dengan jabatannya yang naiknya itu cepet banget, pada tahun keempat itu Jeffrey mulai menjadi mitra terbatas Bear Stearns. Sayangnya pada tahun 1981
Jeffrey meninggalkan Bear Stearns karena melakukan pelanggaran peraturan, tapi nggak pernah dikasih tahu tentang pelanggaran peraturan apa yang udah Jeffrey ini lakukan. Tapi meskipun Jeffrey udah nggak bekerja di Bear Stearns lagi, dia ini hubungannya tetap dekat dengan Alan ataupun Jimmy Kane. Kemudian setelah keluar dari Bear Stearns, karena kan waktu di Bear Stearns, di akhir-akhir karirnya di Bear Stearns itu kan dia cuma menangani klien-klien yang kaya. Nah, kemudian setelah dia keluar dari Bear Stearns, dia ini kemudian mendirikan perusahaan konsultan sendiri yang mengkhususkan kalau klien-klien di perusahaannya itu hanya orang-orang kaya. Dan klien di perusahaannya Jeffrey itu biasanya adalah orang-orang yang ingin memulihkan uangnya yang telah dicuri oleh broker ataupun pengacara. Tapi di luar fokus pekerjaan Jeffrey sebagai konsultan untuk memulihkan uang kliennya, Jeffrey ini juga cerita sama teman-temannya kalau dia ini juga bekerja untuk pemerintah, kemudian untuk orang-orang kaya yang dananya digelapkan, dan bahkan Jeffrey ini juga bilang kalau dia bahkan membantu orang-orang untuk menggelapkan dana orang lain atau perusahaan lain. Pokoknya Jeffrey ini dia nggak pilih-pilih pekerjaan. Selama orang itu berduit, selama orang itu bisa menghasilkan keuntungan untuk dirinya, entah dia membantu orang yang melakukan penggelapan dana atau entah dia membantu orang yang kehilangan dananya karena digelapkan, dia oke-oke aja gitu. Dia nggak bermasalah dengan jenis pekerjaan apapun yang dibebankan kepada dirinya asalkan Jeffrey ini dapat keuntungan kayak gitu. Dan rumornya lagi Jeffrey ini cuma menerima klien yang memiliki aset senilai 1 miliar dolar. Dan disitulah si Jeffrey ini mulai kenal sama orang-orang kelas atas, entah politisi, entah pengusaha, entah profesor, ataupun pokoknya orang-orang kelas atas gitu yang yang kayak nggak nyangka aja gitu dari Jeffrey yang dia itu adalah seorang kelas menengah ke bawah, kemudian karirnya itu bisa meroket banget sampai bisa kenal sama politisi-politisi kelas atas. Dan nggak sampai di situ, Jeffrey ini juga bilang sama teman-temannya kalau dia adalah seorang agen intelijen. Dan Jeffrey itu Dan Jeffrey itu seolah mau membuktikan klaimnya tentang agen intelijen, karena itu dia ini nunjukin paspor dirinya yang bukan paspor Amerika tapi paspor Austria. Dan teman-temannya Jeffrey itu makin percaya kalau Jeffrey itu adalah agen intelijen karena mereka itu ngelihat Jeffrey yang suka melakukan perjalanan antara Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Jadi dia tuh kayak bolak-balik Amerika Serikat, Eropa, Asia Barat kayak gitu. Kemudian juga selama waktu itu Jeffrey ini diketahui dekat dengan Adnan Khashoggi. Dan Adnan Khashoggi itu adalah seorang pengusaha dari Arab yang merupakan perantara dalam mentransfer senjata Amerika dari Israel ke Iran. Dan pada masa itu juga Jeffrey ini akhirnya mulai berkenalan dengan politisi-politisi kelas atas yang ini nih yang buat aku tertarik dengan kasus ini. Ada dua nama yang buat aku tertarik dengan kasusnya si Jeffrey ini, dan dua nama yang mulai terkait dengan hidup Jeffrey itu adalah Donald Trump dan Bill Clinton, dua mantan presiden Amerika Serikat dekat dengan Jeffrey pada masa itu pada tahun 1980-an atau awal 1990-an. Saat itu juga dia ini kemudian juga dekat dengan Pangeran Andrew dan juga Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell ini adalah seorang sosialita asal Inggris. Tapi di luar nama-nama itu, di luar 4 nama itu, Jeffrey ini temennya ya banyak banget gitu. Selain mereka berempat yang aku sebutin tadi.
teman-temannya itu benar-benar banyak banget, dan teman-temannya itu orang-orang kelas atas semua. Dan tahun-tahun selanjutnya karirnya Jeffrey itu makin meningkat, karirnya Jeffrey itu makin cemerlang. Dia ini kemudian punya pulau pribadi, dia ini kemudian juga mendirikan perusahaan-perusahaan lain. Jeffrey ini juga punya jet-jet pribadi yang salah satunya itu dia kasih nama Lolita. Jadi pada tahun-tahun itu karir Jeffrey ini emang udah bener-bener luar biasa sekali cemerlangnya. Karirnya itu benar-benar meroket, kekayaannya itu ada di mana-mana. Dan Jeffrey ini kemudian juga dikenal karena udah nyumbangin dana sebesar 6,5 juta dolar ke Harvard untuk pembentukan program biologi matematika dan dinamika evolusi. Sementara untuk kasus pelecehan yang Jeffrey lakukan, hal tersebut mulai terjadi pada tahun 2005. Saat itu, seorang wanita melapor kepada Departemen Kepolisian Palm Beach di Florida, dan wanita tersebut bilang kalau anak tirinya yang berusia 14 tahun dibawa ke rumah Jeffrey, dan kemudian anak tirinya itu diminta untuk pijit Jeffrey dalam keadaan telanjang, dan setelahnya anaknya dikasih uang sama Jeffrey sebesar 300 dolar. Mendapat laporan tersebut, polisi Palm Beach kemudian memeriksa kediaman Jeffrey yang ada di Palm Beach, dan saat itu polisi menemukan hal-hal aneh di rumahnya Jeffrey, seperti foto-foto telanjang gadis di bawah umur yang kemudian foto-fotonya tuh Jeffrey kasih bingkai dan dia pajang. Kemudian ada karya seni yang menggambarkan wanita telanjang, 2 kamera pribadi yang penuh dengan foto-foto telanjang anak di bawah umur, transkrip siswa sekolah, barang-barang pribadi siswa sekolah yang kemudian waktu diperiksa barang-barang tersebut adalah milik siswa sekolah yang berusia antara 14 sampai 18 tahun. Polisi kemudian juga menemukan beberapa buku perbudakan di rumahnya Jeffrey, dan setelahnya polisi Palm Beach meminta bantuan kepada FBI, yang kemudian bersama FBI polisi menemukan kalau korban pelecehan Jeffrey sebanyak atau berjumlah 34 orang anak di bawah umur pada saat itu, pada saat penyelidikan di awal. Tapi nantinya korban dari pelecehan Jeffrey itu makin banyak, makin meningkat, dan bahkan ada di angka yang nggak bisa dihitung lagi karena nggak ketahuan seberapa banyak korbannya Jeffrey. Dan kenapa aku bisa bilang korbannya Jeffrey itu banyak banget dan sampai di angka yang nggak bisa dihitung, karena salah satu mantan karyawan Jeffrey bilang kalau dalam satu hari Jeffrey itu menerima pijatan sebanyak 3 kali. Penyelidikan lebih lanjut kemudian juga menyatakan kalau anak-anak di bawah umur yang menjadi korban dari Jeffrey bukan hanya berasal dari Amerika, tapi juga berasal dari luar negeri. Hal itu awalnya diketahui dari 3 orang anak kembar berusia 12 tahun asal Prancis yang diterbangkan jauh-jauh sama Jeffrey dari Prancis ke Amerika pada hari ulang tahunnya cuma untuk nemenin dia, dan besok paginya setelah acara ulang tahunnya selesai, anak-anak itu tuh dibalikin ke Prancis. Dan itu bukan satu-satunya, karena kemudian juga diketahui kalau Jeffrey ini sering pakai anak-anak dari Brazil, Eropa, negara-negara bekas Uni Soviet, juga Amerika Selatan. Kemudian waktu polisi ini ngecek rumahnya Jeffrey yang lain, jadi rumahnya Jeffrey itu kan banyak, bukan cuma 1-2 tapi banyak gitu kan, dan mereka itu kan baru sempat ngecek rumahnya Jeffrey yang di Palm Beach, tempat kasus Jeffrey itu dilaporkan. Nah, waktu mereka mau ngecek ke rumahnya Jeffrey yang lain, ternyata diketahui kalau asistennya Jeffrey, namanya itu Adriana Ross, si Adriana ini udah copotin drive komputer dan juga peralatan elektronik lain dari rumah-rumah Jeffrey yang belum diperiksa oleh polisi.
Karena itu bukti polisi saat itu tuh cuma dari rumahnya Jeffrey yang ada di Palm Beach. Kemudian selama kasus hukum Jeffrey berlangsung, Jeffrey didampingi oleh pengacara-pengacara kelas atas yang juga merupakan teman-teman dekatnya. Mereka adalah Roy Black, Gerald Lefcourt, Profesor Sekolah Hukum Harvard Alan Dershowitz, dan mantan Jaksa Agung Amerika Serikat Ken Starr. Dan selain itu, Jeffrey ini juga didampingi oleh ahli bahasa yaitu Steven Pinker. Jadi dari sisinya Jeffrey itu dia ditemenin sama orang-orang kelas atas, sama orang-orang yang wow, dan orang-orang itu yang nggak lain teman-temannya dia sendiri. Dan itu kan kasusnya terjadi pada tahun 2005 sampai tahun 2007 kasusnya Jeffrey itu belum kelar-kelar gitu. Alot banget gitu kasusnya, padahal dakwaan yang diajukan atas dirinya ke pengadilan itu udah sampai 53 halaman dakwaan untuk si Jeffrey ini, tapi nggak kelar-kelar gitu. Kemudian pada tahun berikutnya, pada 6 Februari 2008, di mana kasus Jeffrey untuk kasus pertama tadi itu masih berlangsung, seorang wanita yang tidak disebutkan namanya berasal dari Virginia mengajukan gugatan senilai 50 juta dolar pada Jeffrey karena saat dirinya berusia 16 tahun, sekitar tahun 2004 sampai 2005, dirinya direkrut untuk memijat Jeffrey, tapi justru selama dia melakukan pijatan sama Jeffrey, dia itu diperlakukan sama seperti kasus anak pertama tadi pada tahun 2005, di mana wanita ini tuh waktu berusia 16 tahun diminta untuk buka bajunya dan pijatin Jeffrey dan gitu. Gak lama setelah tuntutan wanita kedua pada bulan Maret di tahun 2008 juga, Jeffrey juga digugat oleh wanita lain yang juga meminta ganti rugi senilai 50 juta dolar atas apa yang Jeffrey lakukan pada dirinya saat berusia di bawah umur. Gugatan kedua dan ketiga itu kemudian Jeffrey selesaikan di luar pengadilan, dan si Jeffrey ini kasih ganti rugi sama mereka berdua di luar pengadilan. Jadi setelahnya mereka berdua sama-sama mencabut gugatannya atas Jeffrey. Setelah dua kasus gugatan Jeffrey dicabut dari pengadilan, hal itu tentunya mengurangi beban hukuman yang nantinya akan Jeffrey terima. Dan setelah melakukan diskusi, kesepakatan, perjanjian, dan lain-lain, akhirnya Jeffrey ini mengaku tentang perbuatannya kepada anak-anak yang polisi dan FBI tuduhkan kepada dirinya. Tapi Jeffrey itu cuma dihukum selama 18 bulan untuk kasus pelecehan seksual. Hal itu diduga karena orang-orang besar yang ada di sekelilingnya Jeffrey. Dan sebenarnya untuk kasusnya Jeffrey yang dia dilaporkan pada tahun 2005, Jeffrey itu bukan satu-satunya nama yang dilaporkan. Ada beberapa nama lain, tapi nama-nama itu atau nama-nama orang yang ada hubungannya dengan kasusnya Jeffrey itu nggak pernah diumumkan. Jadi Jeffrey adalah satu-satunya nama yang diumumkan dalam kasus tersebut. Dan gilanya lagi, Jeffrey itu kan dihukum selama 18 bulan untuk kasus pelecehan seksual, tapi kenyataannya dia hanya dipenjara selama 13 bulan. Dan selama 13 bulan dia di penjara pun, dia itu diperlakukan berbeda dengan tahanan-tahanan lain karena pintu sel Jeffrey itu nggak pernah dikunci. Jadi Jeffrey itu bebas, mau kemanapun yang dia mau keluar kemanapun yang dia mau, dia itu bebas. Kemudian pada tahun 2015, salah satu korban Jeffrey yang paling blak-blakan namanya itu adalah Virginia Roberts. Dan Virginia ini ngeklaim kalau dirinya yang waktu itu berusia 17 tahun diperdagangkan secara seksual oleh Jeffrey dan Ghislaine Maxwell, dan hal itu terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Dan dengan si Virginia yang mulai speak up, mulai ngomong tentang si Jeffrey yang memperdagangkan dirinya, saat itulah
nama Pangeran Inggris, Pangeran Andrew, mulai terdengar. Virginia bilang kalau Jeffrey itu memperdagangkan dirinya kepada beberapa pesohor entah di dalam atau di luar negeri, yang mereka itu adalah Pangeran Andrew, Profesor Hukum Harvard Alan Dershowitz, Jean-Luc Brunel, agensi model dari Prancis. Kemudian ada Bill Rickerson, yaitu mantan gubernur New Mexico, seorang pangeran, presiden asing, perdana menteri, dan pemilik jaringan hotel asal Prancis yang namanya tidak disebutkan. Jadi dari sini aku tuh mulai ngeh kenapa si profesor dari Harvard tadi itu mau bantuin Jeffrey, ya mungkin karena dia juga terlibat karena toh namanya disebutkan oleh salah satu korbannya Jeffrey. Kemudian atas tuduhan-tuduhan dari Virginia itu, Jeffrey ini nggak terima, dirinya itu nggak suka atau dia nggak terima dituduh seperti itu. Dia membantah tentang semua tuduhannya Virginia, dan bahkan Jeffrey ini juga tuntut balik Virginia atas pencemaran nama baik. Dan gak cuma Jeffrey yang menolak tentang klaimnya Virginia itu, tapi hampir semua nama yang Virginia sebutkan termasuk Pangeran Andrew juga menolak klaimnya Virginia. Pangeran Andrew sendiri bilang kalau iya emang aku temenan sama Jeffrey dari awal tahun 1990-an, tapi aku nggak terlibat dengan kegiatan melenceng apapun yang Jeffrey lakukan, dan apalagi aku tuh nggak tidur sama anak di bawah umur seperti yang Virginia itu bilang. Tapi klaimnya Pangeran Andrew itu justru dapat kecaman publik. Dia tuh makin diprotes. Dan karenanya Pangeran Andrew ini kemudian menarik diri dari publik ataupun tugas publik. Selanjutnya, nama Bill Clinton ini mulai terseret di kasusnya Jeffrey karena Bill Clinton diketahui sering bepergian dengan jet pribadinya Jeffrey yang namanya adalah Lolita. Dan kalau kalian Lolita itu konotasinya tuh jelek banget, negatif banget. Itu tuh aku baru tahu waktu beberapa tahun lalu. Aku pikir nama Lolita tuh nama yang lucu gitu. Aku pikir nama Lolita itu yang cute gitu. Tapi beberapa tahun lalu ada salah satu artis K-pop yang dia itu ngelakuin pemotretan Lolita, dan di situ banyak orang-orang yang ngehujat dia, banyak orang-orang yang bully dia, dan aku nggak ngeh gitu kan. Aku nggak ngerti emang Lolita tuh kenapa? Emang pemotretan Lolita tuh apa gitu kan. Dan di situ aku mulai cari tahu, dan ternyata itu tuh artinya tuh jelek banget. Artinya tuh negatif banget. Jadi Lolita itu maksudnya anak-anak di usia bawah umur yang kemudian berhubungan dengan om-om atau cowok-cowok paruh baya gitu. Dan di bawah umurnya itu emang di bawah umur banget, karena waktu aku cari tahu lagi ternyata itu kayak ada novel itu namanya Lolita, dan di novel itu ceritanya tentang seorang pria paruh baya yang melakukan atau memiliki hubungan dengan seorang gadis di bawah umur yang usianya tuh 12 tahun, dan kalau nggak salah novel itu tuh udah difilmkan, ada 2 film kayaknya. Dan kalau kita hubungkan dengan kasusnya Jeffrey ini, dengan jet pribadinya yang namanya Lolita, dan dengan si Jeffrey yang udah ada di usia paruh baya dan kemudian dia berhubungan dengan gadis-gadis di bawah umur, rasa-rasanya nama Lolita yang jadi nama jet pribadinya itu tuh bukan sesuatu yang kebetulan, tapi seperti disengaja. Dan Bill Clinton sendiri, dia ini ngaku kalau dia memang melakukan perjalanan dengan jet pribadinya Jeffrey yang namanya itu Lolita sebanyak 2 kali. Tapi hal itu berbeda karena ditemukan catatan kalau Bill Clinton ini melakukan perjalanan dengan Lolita sebanyak 12 kali, lebih dari 12 kali gitu. Jadi klaimnya Bill Clinton itu nggak sesuai dengan data yang ada di ini, yang ditemukan sama polisi. Dan si Jeffrey ini kan serang balik Virginia dengan tuntutan atas pencemaran nama baik. Tapi nggak lama setelahnya Jeffrey ini justru melakukan penyelesaian dengan Virginia di luar pengadilan. Dia ngasih uang damai sama Virginia untuk tutup mulut, untuk
cabut semua klaimnya dia. Dan harusnya kalau emang Jeffrey ngerasa itu bohong, apalagi nama yang Virginia sebutkan itu nama-nama yang terkenal banget. Kalau Jeffrey emang ngerasa dia punya kebenaran dari sisinya dia, apalagi Jeffrey itu kan orang-orang yang di sampingnya itu kan orang-orang gede ya. Kenapa dia nggak terus maju untuk tuntut Virginia? Kenapa dia justru mundur dan malah melakukan perdamaian? Dan kebanyakan kasusnya Jeffrey itu emang diselesaikan di luar pengadilan. Dia kasih uang sama korbannya, dia kasih kompensasi atau kasih apapun lah yang korbannya itu mau. Sampai terjadi kesepakatan biar tuntutannya di pengadilan itu dicabut. Kasusnya Jeffrey dengan Virginia sendiri kemudian selesai pada tahun 2017 saat mereka berdua ini sama-sama melakukan perdamaian. Tapi di tengah-tengah proses perdamaian antara Jeffrey dengan Virginia pada tahun 2016, ada seorang wanita lain yang menggugat Jeffrey, dan kali ini bukan Jeffrey seorang ataupun bukan nama-nama yang udah Virginia sebutkan, tapi wanita itu menyebutkan nama baru, yaitu Donald Trump. Wanita itu bilang kalau pada saat dirinya berusia 13 tahun pada tahun 1994, dirinya ini dilecehkan oleh Jeffrey dan Donald Trump. Wanita itu kemudian melakukan gugatan kepada mereka berdua, tapi sayangnya gugatannya dibatalkan oleh hakim federal. Tapi wanita itu tuh belum nyerah karena pada Juni 2016 di New York, dia ini kemudian ngelakuin gugatan lagi, tapi entah kenapa ditarik 3 bulan kemudian. Dan gak lama setelah dia tarik gugatannya, di bulan yang sama pada akhir September, dia ini gugat lagi gitu. Jadi kayak tarik ulur gitu loh. Tapi setelah gugatannya yang pada akhir bulan September itu, si wanita ini nih mau ngadain konferensi pers untuk kayak ngomong ke media gitu, sama seperti yang dilakukan oleh Virginia. Tapi sebelum wanita tersebut melakukan konferensi pers, tiba-tiba acara tersebut dibatalkan dan pengacaranya wanita tersebut bilang kalau korban dari pelecehan Jeffrey dan Donald Trump ini mendapatkan ancaman, dan karena itu konferensi persnya itu dibatalkan. Kemudian gimana dengan gugatannya? Gugatannya ditarik lagi pada 4 November 2016. Jadi akhir September dia ajuin untuk yang ketiga kalinya, dan pada awal November dia tarik lagi, dan setelah itu udah nggak kedengaran lagi kasusnya wanita itu. Dan gugatannya tuh nggak berhenti sampai di situ, karena masih banyak cewek-cewek yang mulai bicara tentang Jeffrey, juga tentang teman-temannya Jeffrey yang melakukan pelecehan kepada dirinya, dan itu tuh jumlahnya banyak banget. Ya bayangin aja, Jeffrey sehari dapat pijatan 3 kali ya kalau dilakukan oleh satu orang yang sama. Nah kalau orangnya beda-beda, dalam satu hari itu dilakukan oleh 3 orang berbeda, coba berapa banyak. Tapi lagi-lagi penyelesaian dari kasusnya Jeffrey itu diselesaikan di luar hukum, di luar pengadilan. Jadi Jeffrey itu nggak sampai keseret-seret ke hukum lagi. Sampai akhirnya pada 6 Juli 2009 Jeffrey ditangkap untuk kasus perdagangan seks. Belajar dari kesalahan yang sebelumnya, polisi ini segera memeriksa rumahnya Jeffrey, dan di rumahnya kemudian ditemukan beberapa barang bukti tentang perdagangan seks, yang beberapa diantaranya adalah ditemukan ratusan atau bahkan ribuan foto yang menjurus ke arah seksual dari perempuan yang sepenuhnya atau sebagian dalam keadaan telanjang. Dan wanita-wanita yang ada di foto tersebut dikonfirmasi kalau mereka adalah gadis-gadis di bawah umur. Kemudian di berangkasnya Jeffrey ditemukan compact disc yang dilabeli tulisan muda dalam kurung nama, dalam kurung lagi nama. Kemudian ada juga disc telanjang 1 dan foto telanjang gadis. Terus di disk yang lain, pokoknya dilabeli dengan apa yang ada di isinya itu, dan itu tuh banyak banget. Kemudian juga di berangkasnya ditemukan uang tunai sebesar $70.000, 48 berlian, dan juga paspor Austria
palsu. Jadi paspor Austria yang Jeffrey bangga-banggain ke temennya yang bilang kalau dia ini adalah agen intelijen, ternyata paspornya tuh palsu. Saat itu kemudian juga ditemukan black book miliknya Jeffrey yang di dalam black booknya itu tertulis nama-nama kontak yang diduga terlibat dalam perdagangan seks yang Jeffrey lakukan, dan ada 50 lebih nama terlibat yang beberapa diantaranya adalah Bill Clinton, Pangeran Andrew, dan Donald Trump. Jadi itu tuh buku seolah membenarkan tentang klaimnya korban-korban Jeffrey tentang nama-nama pelaku yang Jeffrey itu nggak sendiri ngelakuin itu, tapi juga teman-temannya juga ngelakuin itu, kayak gitu. Untuk penangkapan yang kedua ini, Jeffrey minta sama pengadilan atau sama hakim untuk membebaskan dirinya dan dia nih bakal kasih uang kayak gitu. Tapi hakim itu menolak permintaannya Jeffrey dengan alasan kalau bebasnya Jeffrey akan menimbulkan bahaya bagi publik dan beresiko kalau Jeffrey akan melakukan penerbangan untuk menghindari hukuman, dan hal itu kemudian akan membuat keadaan makin serius kayak gitu. Jadi si hakim ini nggak mau ambil resiko, dan Jeffrey yang udah dari awal dia kena kasus selalu dapetin apa yang dia mau, entah dari dia dapet pengacara yang gede, entah dari hukuman yang nggak sebanding dengan perbuatannya, dan bahkan hukumannya tuh cuma 13 bulan, dan itu pun di dalam selnya dia itu bebas mau ngapain aja. Dan kemudian setelah penangkapan yang kedua, dia ini nggak bisa dapetin keistimewaan yang dia dapatkan seperti kasus pertama, dan karena itu entah dia stres karena itu atau entah karena ada hal lain. Tapi kemudian pada 10 Agustus 2019 Jeffrey ditemukan meninggal karena gantung diri. Tapi keluarga dan orang-orang terdekatnya Jeffrey itu nggak percaya kalau Jeffrey itu melakukan bunuh diri. Mereka justru menuduh kalau Jeffrey itu bukan bunuh diri tapi dibunuh. Dan kemudian gimana dengan kasus hukumnya Jeffrey? Ya kasus hukumnya ya dihentikan karena pelakunya udah dinyatakan meninggal. Nah terus kenapa nama-nama lainnya tuh nggak ditarik juga, nggak dibawa-bawa juga, nggak dikasih hukuman atau nggak diseret ke pengadilan juga? Aku juga heran di bagian itu, kenapa coba? Padahal Jeffrey itu bukan satu-satunya nama yang diduga melakukan perdagangan seks, tapi juga ada nama-nama lain, dan aku heran aja gitu, kenapa cuma Jeffrey yang sampai dibawa ke pengadilan, ataupun kenapa si Jeffrey ini yang kemudian dikasih beban kesalahan orang banyak itu, atau dia cuma kayak jadi tumbal gitu, dia berkorban untuk yang lainnya, jadi dia kayak bisa dapat keuntungan gitu, mereka sama-sama dapat keuntungan. Si nama yang nggak disebutkan dapat keuntungan dari mengakunya Jeffrey, dan si Jeffrey yang kemudian mengaku juga dapat keuntungan dari nama-nama yang nggak bisa disebutkan. Tapi penyelidikan tentang kasusnya Jeffrey itu walaupun udah dihentikan tetap aja diselidiki, dan ternyata diketahui kalau Jeffrey ini kan kasih dana senilai 6,5 juta dolar untuk penelitian yang dilakukan di mana tadi? Harvard kalau nggak salah ya. Kemudian diketahui kalau Jeffrey ini melakukan penelitian pribadi yang penelitian pribadinya dilakukan bersama beberapa ilmuwan peraih Nobel. Dan penelitian pribadi yang Jeffrey lakukan bersama dengan beberapa ilmuwan peraih Nobel tentang si Jeffrey ini memiliki keinginan untuk memiliki hewan peliharaan pribadi. Tapi yang dimaksud dengan hewan peliharaan pribadi adalah Jeffrey menghamili banyak wanita untuk menyebarkan DNA, kayak mau ngehamilin 20 orang wanita sekaligus. Ya kalau dia emang pengen punya anak dari 20 wanita, kenapa dia harus pakai peneliti? Kenapa dia harus pakai ilmuwan? Kenapa dia ya tinggal hamilin aja itu wanita yang 20 orang itu? Kenapa dia harus pakai semacam penelitian untuk ngehamilin cewek-cewek sejumlah itu gitu kan? Atau mungkin dia mau anak yang misalkan pinter, atau anaknya pengen yang kayak begini, pengen kayak begitu gitu kan? Kenapa dia nggak nikah dan kemudian punya anak? Kenapa harus pakai peneliti untuk punya anak? Atau dia nggak bisa ngambilin cewek? Nggak tahu. Dan lagi Jeffrey ini aku nggak ngerti ya, dia itu maksudnya untuk karirnya, untuk karir setinggi itu, dia itu benar-benar mulai dari nol sampai dia itu bisa kenal sama pangeran, sampai dia bisa kenal dengan politisi, bahkan
politisinya itu kemudian jadi salah satu presiden di Amerika Serikat. Dan dia hancurin semua itu untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dia hindarin. Jenazahnya Jeffrey sendiri ini kemudian dibawa sama adiknya dan dimakamkan di makam yang nggak bertanda. Bukan cuma Jeffrey yang dimakamkan di makam yang nggak bertanda ataupun makamnya itu nggak dikasih nama, tapi juga kedua orang tuanya. Karena si saudaranya Jeffrey itu yang namanya Mark, si Mark itu takut kalau makam orang tua dan juga makam Jeffrey itu dijadikan aksi vandalisme, karena itu makam mereka bertiga nggak dikasih nama ataupun nggak dikasih tanda. Coba dong, ini anaknya yang salah, orang tuanya kena juga, sampai makamnya pun nggak ada namanya. Kemudian yang ini kan dibilang kalau Jeffrey itu dibunuh. Nah, ada yang bilang kalau Jeffrey itu dibunuh ya itu untuk meredam nama-nama lain yang kemungkinan akan terekspos kayak gitu. Jadi menurut kalian tuh gimana? Apakah Jeffrey itu emang melakukan bunuh diri karena dia putus asa, karena dia biasanya dapetin apa yang dia mau, tapi hakim di pengadilan yang tahun 2019 itu justru nggak mengizinkan Jeffrey untuk bebas? Atau dia emang dibunuh untuk meredam nama-nama orang yang kemungkinan namanya itu akan terekspos seiring dengan kasus Jeffrey yang makin bergulir. Bahasaku baku banget ini sekarang, duh. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya.